Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini Kamis tanggal 10 Oktober 2024 diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 10 ayat 2 dikatakan demikian. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Dibacakan sekali lagi, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kebenaran menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harta kejahatan tidak mendatangkan keuntungan rohani. Harta yang diperoleh melalui pencurian mungkin dapat memberikan kepada seseorang kepuasan, tetapi tidak akan membuat seseorang mendapatkan ketenangan. Harta kejahatan adalah harta yang didapat melalui praktik-praktik yang tidak adil atau praktik jahat. Hal seperti ini ada kita temukan dalam masyarakat yang kerap kali menggunakan kekayaan tanpa memperhatikan cara-cara dalam mencapainya. Harta kejahatan tidak dapat menebus dirinya atau saudaranya dari kehancuran atau memberikan tebusan kepada Allah agar selamat hidupnya. Tetapi kebenaran akan menyelamatkan. Kebenaran bukan sekadar keadilan dan kebaikan moral, namun lebih khusus lagi kemurahan hati dan kebajikan. Amsal mengingatkan kita bahwa harta benda yang diperoleh melalui metode yang tidak etis atau jahat pada dasarnya adalah sia-sia. Pesan ini mendorong kita untuk mengambil sikap hidup yang berintegritas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini judi online seringkali dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait judi online, masyarakat Indonesia telah melakukan transaksi sebesar 500 triliun rupiah sejak tahun 2017. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui Amsal pasal 10 ayat 2 ini mengingatkan kita bahwa harta yang diperoleh melalui cara yang fasik tidak akan membawa nilai atau kepuasan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, apakah kita akan memperoleh kekayaan dengan integritas dan kebenaran, atau akan tergoda melalui jalan instan yang dapat merugikan orang lain atau diri sendiri? Sadarkan kami Tuhan untuk memilih kebenaran yang menyelamatkan. Dan jangan pernah iri melihat orang yang melakukan harta kejahatan, karena itu hanya untuk sementara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Benar, tolong kami Tuhan untuk tetap setia pada jalan kebenaran firman-Mu, supaya kami memilih kebenaran yang menyelamatkan
dan tidak tergoda harta benda yang diperoleh dengan kefasikan. Karena hal itu tidak membawa nilai kebahagiaan atau kepuasan yang sesungguhnya. Tolong kami untuk menghindarkan diri dari hati yang jahat dan dari motivasi hidup yang salah. Biarlah hati dan kata-kata kami selalu selaras untuk berbuat baik, yaitu kata dan perbuatan kami fokus untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama dan untuk kemuliaan dan kebenaran bagi Tuhan. Berkati semua kami, anak-anak Tuhan dan para pendengar renungan pagi ini, supaya kami selalu menggunakan akal sehat dan selalu termotivasi untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan agar hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kiranya menganugerahkan Roh Suci untuk menyucikan kami dari segala dosa yang kami perbuat, dan agar kami menjadi orang-orang benar dan menjadi orang yang dibenarkan. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan menopang mereka yang lemah, yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan bersedih, dan mampukan kami untuk bersyukur dalam segala kondisi apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.